Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, satu semangat yang baru untuk kita dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Dan kita akan mengawali hari kita bersama dengan Bread of Life. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kemurahan Tuhan nyata di dalam keseharian kami. Dan pagi hari ini Engkau limpahkan rahmat yang baru, kasih karunia yang baru, yang dapat kami nikmati, yang dapat kami alami rasakan, memberikan satu pertolongan bagi kami menjalani berbagai perkara. Bersama-sama dengan Sobat Messenger kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kami simpan dalam hati dan menjadi satu tuntunan bimbingan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita sebagai manusia, acap kali ketika kita menyadari bahwa kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, maka kita menyesali apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita. Kita tidak fokus kepada bagaimana kita dapat mengembangkan diri kita dengan lebih baik, tetapi selalu menyesali, meratapi kekurangan, ketidaksempurnaan dan kelemahan kita. Atau sebaliknya, ketika kita melihat orang lain yang punya kekurangan, yang punya kelemahan, maka kemudian kita memberikan satu julukan, sebutan berdasarkan dari kelemahan kekurangannya itu. Misalnya si pincang, si bodoh. Kita tidak menghargai akan keberadaan sesama kita yang punya kelebihan, yang punya kekurangan. Bahkan sebaliknya mungkin kita dapat mengubah segala kekurangan dalam diri kita dan juga orang lain menjadi satu kebaikan, berkat bagi orang lain. Pada zaman dahulu ada seorang wanita Tiongkok tua. Dia setiap hari harus pergi ke sungai untuk mengambil air, dibawa ke rumahnya. Dia punya 2 ember yang kemudian akan diikatkan kepada ujung galah satu. Ujung yang satu embernya sempurna, tetapi satu sisi ujung galah yang lain embernya berlubang. Sehingga setiap kali wanita tua ini dia mengambil air di sungai, mengisinya dengan ember yang dia bawa. Kedua ember itu ember yang sempurna dan ember yang berlubang itu. Kemudian dia memikulnya di atas galah, dibawanya pulang ke rumah. Setiap hari hal tersebut dilakukan. Maka tentu saja ember yang sempurna itu akan penuh air sejak dari sungai sampai ke rumah. Sedangkan ember yang berlubang itu, ketika dia sampai di rumah, air yang sudah dibawanya dari sungai yang penuh itu tinggal separuh saja. Dan itu berjalan hari demi hari. Sampai 2 tahun. Maka kemudian
ember berlubang itu, dia kemudian mengeluh. Dia berkata demikian, "Aku malu selama 2 tahun ini karena ada lubang di sisiku. Maka setiap kali engkau menggunakan aku untuk mengambil air dari sungai sampai ke rumah, selalu saja ada air yang mengalir keluar sepanjang perjalanan, sehingga ketika sampai di rumah tinggal separuh." Berbeda dengan sahabatku yang lain, ember yang sempurna itu airnya penuh sejak dari sungai sampai ke rumah. Demikian keluh kesah dari ember berlubang. Tapi kemudian si wanita tua itu berkata demikian, "Lihatlah, perhatikanlah di sisi jalan yang engkau lalui setiap hari ketika pulang dari sungai menuju ke rumah. Betul, sisimu engkau ada ember yang berlubang. Tapi lihatlah, di sana, di sisi jalan yang engkau lalui setiap hari dan air yang tumpah mengalir keluar itu menyirami tanaman bunga yang ada di sana. Lihatlah, ada bunga-bunga indah bermekaran di sisi jalan yang engkau lalui setiap hari, di mana air itu tumpah. Aku tahu bahwa engkau ember yang berlubang, maka di sisi jalan di mana air itu tumpah, aku menanam benih bunga di sana. Dan setiap hari ketika kita pulang, di sisi jalan di mana engkau ada, engkau selalu menyirami bunga-bunga itu sehingga bertumbuh dengan baik. Bunga-bunga yang indah, yang harum, yang dapat aku petik dan kemudian menghiasi rumah kita, meja, jendela menjadi indah. Bahkan aku menjual bunga-bunga yang indah itu untuk mencukupi kebutuhan hari demi hari. Engkau punya kelemahan, ember yang berlubang, tapi aku menggunakan kelemahan kekuranganmu itu untuk tetap mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, setiap kita manusia, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan yang tentu saja berbeda satu dengan yang lain. Cerita tadi mengajarkan kepada kita untuk kita tidak memandang rendah akan kekurangan, kelemahan dari orang lain. Kita tetap menghargai, menghormati, bahkan kita dapat membantu di dalam kekurangannya, tetap dapat mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada sekitarnya, bagi dirinya sendiri. Di dalam Mazmur 8, di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-10 mengatakan demikian. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara,
dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita melihat bagian Mazmur ini menggambarkan bahwa Tuhan Allah menciptakan kita umat manusia untuk dapat mengelola alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Sehingga Tuhan karuniakan kemampuan kepada setiap kita. Kita menyadari kita punya kelebihan, punya kekurangan, dan itu semua yang ada dalam diri kita masing-masing wajib untuk kita menghormati. Jangan memandang rendah kepada kekurangan orang lain. Jangan menganggap rendah pada diri sendiri yang ada kekurangan dan kelemahan. Tapi bagaimana kita belajar menggunakan segala potensi yang ada dalam diri kita untuk tetap dapat mendatangkan kebaikan, untuk dapat mendatangkan berkat yang ada bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Paulus sendiri mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik kepada kita. Dan kita harus melakukannya di dalam berbagai kehidupan kita hari demi hari. Betul, ada kekurangan. Ya, Tuhan, aku punya kelemahan. Tapi Engkau tolong aku bagaimana tetap dapat mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sama seperti ember bocor tadi. Dia mengeluh akan kekurangan dirinya. Tapi sungguh, wanita tua itu sudah mempersiapkan di dalam kekurangan ember berlubang itu tetap dapat mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi banyak orang. Demikianlah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Kita pun ingin sama seperti ember berlubang tadi. Di dalam kelemahan kita, kekurangan kita, tetap dapat mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari ada kelemahan, kekurangan dalam hidup kami yang acap kali membuat kami putus asa atau kami memandang rendah orang lain atas kekurangan mereka. Hari ini kami diajar untuk saling menghormati kelebihan, kekurangan orang lain, menerima apa adanya setiap sesama kami dengan kelebihan kekurangan masing-masing. Dan ajar kami dalam hidup kami saling melengkapi, saling menyempurnakan di dalam berbagai perkara. Kehidupan hari demi hari yang kami jalani, kekurangan, kelemahan tetap dapat mendatangkan kebaikan. Berkati ya Tuhan, kami semua Sobat Messenger di dalam berbagai rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Baik di tempat kami bekerja, usaha kami, studi kami, dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam gereja pelayanan kami. Engkau berkati satu persatu, sehingga kami tetap dapat mendatangkan kebaikan berkat bagi banyak orang. Segala kekurangan kelemahan kami tidak membuat kami menjadi putus asa, tapi terus melatih diri, sehingga kami dapat mempergunakan segala potensi diri kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menserahkan segala perjalanan kami sepanjang hari ini, Engkau lindungi jagai kami dengan keselamatan,
perjumpaan kami dengan banyak pribadi, kami dapat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk lingkungan di mana kami tinggal, RT, RW kami, sungguh Tuhan berkati. Ada keamanan, ada kenyamanan, ada sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Kami yang beragam, kami yang berbeda, tapi sungguh kami dapat menghormati dan saling memperhatikan, bahkan memberikan pertolongan satu dengan yang lain di tengah situasi pandemi yang tidak mudah yang masih kami alami ini. Sehingga keberadaan anak-anak Tuhan dalam lingkungan mereka tetap mendatangkan terang, tetap mendatangkan kebaikan dan berkat. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam masa-masa kami memperingati Paskah. Tuhan Yesus berkati rangkaian ibadah yang diselenggarakan, rangkaian kegiatan berbagi kasih yang diadakan. Sungguh itu semua boleh menumbuhkan iman yang semakin teguh, cinta Yesus semakin kuat, dan kehidupan kami memancarkan kasih Kristus bagi banyak orang. Cukupkan akan segala kebutuhan dalam gereja-gereja Tuhan menyelenggarakan berbagai pelayanan dan ibadah, gerakan anak-anak Tuhan untuk boleh mendukungnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Sungguh Tuhan, Engkau berkati setiap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di tengah berbagai keberagaman dalam negara kami Indonesia. Kami dapat mendatangkan damai, mendatangkan tenang, mendatangkan sejahtera bagi seluruh umat beragama yang berbeda satu dengan yang lain. Kami terus bertumbuh menjadi Indonesia yang satu, yang utuh, yang saling menghargai, menerima apa adanya satu dengan yang lain, dan terus bertumbuh menjadi manusia Indonesia yang beradab, yang saling mengasihi, yang saling menghormati. Berkati hingga para tokoh masyarakat, tokoh agama dalam hidup berdampingan mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, campur tanganlah di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam ini, sehingga baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, terlebih anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, negara kami Indonesia ini terus bertumbuh menjadi negara yang sejahtera, yang damai, karena kasih Tuhan yang melimpah atas negara kami. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menuntun kehidupan kita hari demi hari. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang saling menghormati, yang saling mengasihi satu dengan yang lain, dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat Messenger, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu kita diajar untuk menerima apa adanya, keberadaan diri sendiri dan orang lain. Dan kita hidup dituntut untuk dapat mengasihi, menolong, dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang sekitar kita melalui kasih Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin.